Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Tunasihah. Saya Isnanur Ana. Kami dari SMK Nurul Iman kelas 11 TKJ. Dan di sini kami akan mempresentasikan router dan routing. Pertama, kita akan membahas pengertian router. Router adalah perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau jaringan yang berbeda. Jenis-jenis router berdasarkan mekanismenya. 1. Router statis. Router statis adalah router yang memiliki tabel routing dengan kondisi statis atau tetap. Pengaturannya bersifat manual pada pihak administrator jaringan. 2. Router dinamis. Router dinamis adalah router yang memiliki tabel routing dan kondisi dinamis atau berubah-ubah. Jenis router ini membaca lalu lintas jaringan dan bisa saling berhubungan dengan beberapa router lainnya. Berdasarkan pengaplikasiannya. 1. Router aplikasi. Router aplikasi adalah aplikasi yang bisa diinstal pada sistem operasi komputer sehingga operasi komputer dapat bekerja layaknya router. Misalnya aplikasi video, web proxy, Windows, dan router hardware. Jenis router satu ini merupakan hardware yang berkemampuan seperti router sehingga dapat membagi IP address. Router ini dapat digunakan untuk membagi jaringan internet dalam satu wilayah. Misalnya, bila router ini adalah akses point wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. 3. Router PC. Router PC adalah sebuah komputer yang dimodifikasi agar berfungsi layaknya router. Komputer yang digunakan tidak harus berspesifikasi tinggi, tetapi sebelumnya perlu diinstal dengan sistem operasi khusus router terlebih dahulu. Contoh sistem operasi populer untuk router PC adalah MikroTik. Fungsi router berfungsi untuk menghubungkan LAN atau Local Area Network dengan LAN lainnya. Berbeda dengan switch yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan LAN. Mentransmisikan informasi satu jaringan ke jaringan lainnya dengan sistem kerja seperti bridge. Menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL atau DSL router dengan fungsi freewheel untuk penapisan paket. Memblokir perlintasan data yang diperlukan untuk broadcast sehingga mencegah terjadinya broadcast dan yang menyebabkan kinerja jaringan internet. Membaca alamat logika atau IP address square and destination yang menentukan routing dari suatu LAN ke LAN lainnya. Menyimpan routing table yang menentukan rute terbaik dari LAN atau Local Area Network ke WAN atau Wireless and Network Interface, the main Internet, serial, dan BRI. Bisa menjadi box atau supporting system yang menjadi sebuah daemon routing. Perangkat di layar tri-osi layar. Cara kerja router. Kerja router adalah menentukan paket dan informasi yang dinamakan dengan proses routing.
Dengan proses routing, router dapat tahu tentang rute tujuan perjalanan data atau informasi tersebut. Apakah jaringan tersebut berada pada satu jaringan yang berbeda atau mungkin sama? Jika paket informasi yang dituju merupakan jaringan yang sama, router secara otomatis akan menghalangi paket informasi yang keluar, serta menemukan paket informasi tersebut dengan menggunakan proses routing di jaringan yang sama hingga paket data tersebut sampai ke tujuan. Setelah membahas pengertian routing, cara kerja, dan fungsi, saya sekarang akan membahas routing. Pengertian routing. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Jenis-jenis routing. 1. Static routing. Static routing adalah jenis routing yang rootnya ditambahkan secara manual ke routing table. Kelebihan dari tipe routing yaitu keamanannya yang lebih tinggi. 2. Default routing. Default routing merupakan jenis routingnya menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirim semua paket ke single router. Rute ini dipilih pada proses routing saat tidak ada rute atau jaringan yang tersedia untuk tujuan dari sebuah alamat IP. Yang ketiga, dynamic routing. Dynamic routing adalah proses yang otomatis rute ditemukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Fungsi routing menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data. Routing penting untuk dipahami karena berguna untuk mengetahui dasar-dasar sebuah jaringan. Dengan mempelajari cara routing ini, Anda bisa mengonfigurasi dua atau lebih perutean untuk saling terhubung dan mengirimkan pesan ping. Routing juga sangat berguna untuk komputer masa kini. Berkat proses peruteran, komputer dapat meneruskan pesan dan mengirim data secara akurat ke komputer yang jauh. Cara kerja pada routing adalah seperti TCP atau IP pada jaringan komputer. TCP atau IP berfungsi sebagai alamat pengirim paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Tugas TCP atau IP terbagi dari pengiriman paket data hingga penerimaan paket data dalam sistem. Dengan cara ini, jika ada masalah pengiriman paket data, maka dapat diselesaikan dengan benar. Routing adalah proses di mana data mencapai tujuan di jaringan komputer. Konsep dasar dari routing berada pada lapisan jaringan TCP atau IP. Pada lapisan ini, proses pemberian alamat ke setiap pengguna komputer akan berlangsung. Biasanya, pada data yang sudah terlanjur dikirim dari perangkat akan dikirim dengan bentuk datagram, yang merupakan paket data yang dikenal sebagai IP. Pada diagram ini biasanya memiliki alamat tujuan pengiriman pada paket data. IP kemudian memeriksa alamat pada paket data yang kemudian dikirimkan ke perangkat tujuan. Tujuan diagram ini berada di jaringan yang sama. Dengan perangkat asli, data akan segera dikirimkan, namun jika alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router lain yang lebih cocok. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, isi kolom di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.